Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ekobar. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal uji kompetensi untuk siswa jurusan pengembangan perangkat lunak dan game ya. Oke, saya sudah dapat linknya. Ini linknya ya. Pedoman dan instrumen UKK tahun 2025. Nah, kita langsung saja ke jurusan rekayasa perangkat lunak ya. Karena tidak ada pengembangan perangkat lunak dan game gitu ya, jadi hanya rekayasa perangkat lunak aja. Oke, kita klik. Nah, ada 4 paket ya untuk soal di rekayasa perangkat lunak. Oke, kita cek ya daftar unitnya. Nah, paket yang pertama itu adalah aplikasi kalkulator ya. Kemudian paket yang kedua itu aplikasi to-do list, kemudian pengelolaan basis data dan perhitungan. Oke, untuk aplikasi kalkulator ini judul unit yang digunakan itu hampir sama ya. Struktur basis data, spesifikasi program, perintah eksekusi, dan seterusnya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas bagian paket 4 ya. Kenapa saya pilih paket 4? Karena dari semua soal ini menurut saya yang lebih sedikit susah atau yang paling susah dari keempat ini adalah paket 4 ya. Paket 3 ini dia hanya penggunaan basis data saja. Jadi menurut saya pribadi soal yang paling susah untuk keempat paket ini di aplikasi perhitungan. Oke, seperti apa aplikasi perhitungan yang akan dibuat? Kita next, buka langsung soalnya. Nah, ini ya ada 4 instrumen. Ini instrumen verifikasi, kisi-kisi, kemudian soalnya itu di bagian ini. Oke, kita langsung saja. Oke, ini soal uji kompetensi keahlian tahun 2004-2005, soal praktik kejuruan. Alokasi waktu itu 8 jam ya. Kemudian tugasnya ini pengelolaan basis data. Kita baca petunjuk umumnya ini. Seperti biasa, periksa dengan teliti ya. Kemudian gunakanlah peralatan utama, gunakan SOP, kemudian bekerjalah dengan memperhatikan petunjuk penguji. Oke, ini daftar peralatan yang dibutuhkan ya, standar. Baik, jadi untuk soal ini akan membuat namanya aplikasi client server ya. Jadi di sini kita diminta membuat satu aplikasi untuk server dan satu untuk klien. Oke, kita baca soalnya langsung. Judul adalah aplikasi perhitungan diskon. Nah, kalau kalian mengikuti channel Ekobar dari awal ya, itu sebenarnya sudah sedikit masuk ke sini. Nah, untuk soal yang seperti ini, saya rasa ini lebih cocok digunakan untuk aplikasi client server atau berbasis desktop. Karena kalau berbasis web agak kurang relevan ya. Kenapa? Karena ini seperti aplikasi kasir gitu. Aplikasi kasir dipakai di web, pertama keamanan yang pasti ya. Oke, untuk soalnya ini sebagai seorang programmer pemula, programmer pemula ya judulnya ya. Anda diminta untuk membuat aplikasi perhitungan diskon untuk sebuah barang. Oke, batasannya diskon sebuah barang ya. Aplikasi ini akan menerima input harga dan persentase diskon dari pengguna. Diskon yang dimasukkan tidak boleh melebihi 100%. Setelah itu, aplikasi akan menghitung total harga setelah diskon dengan rumus total harga sama dengan harga dikurang diskon. Aplikasi ini juga menampilkan nilai diskon yang diterima dan total harga setelah didiskon kepada pengguna ya. Jadi sebenarnya simple untuk aplikasi ini ya. Hanya sekedar membuat kasir, ada yang beli barang dengan harga misalnya 2.000, kemudian diskon 10% gitu, maka dia bayar berapa. Nah, cukup seperti itu sebenarnya. Kemudian pastikan aplikasi ini dapat menangani input yang valid dan memberikan hasil yang sesuai.
Anda diminta untuk melakukan langkah kerja seperti ini. Oke. Persiapkan lingkungan pengembangan. Pilih IDE atau editor yang sesuai. Oke. Ini pilih editor yang sesuai ya. Tadi, kalau kalian menggunakan web bisa, tapi menurut saya itu kurang relevan. Karena aplikasi yang diminta ini sepertinya aplikasi kasir, lebih cocok ini berbasis desktop ya. Kemudian tentukan input. Desain form input untuk menerima harga dan diskon dari pengguna. Pastikan diskon tidak melebihi 100%. Oke, ini user page ya, untuk UI-nya, UI UX-nya. Jadi kita diminta mendesain tampilan itu supaya ada inputnya ya. Kemudian validasi input, buat kode untuk memastikan harga diskon yang dimasukkan valid atau kurang dari 100% dan lebih dari 0. Oke, jadi ini adalah kondisi di mana pada saat nanti kalian memasukkan lebih dari 100 atau 100% itu akan menampilkan pop up palingnya, mohon maaf diskon terlalu besar, atau kemudian kalau di bawah 0 atau sama dengan 0 gitu ya, diskonnya tidak bisa gitu. Jadi dia mintanya dari 0 sampai 99%. Nah, kemudian hitung total harga. Nah, jadi setelah kita menginputkan nanti diskon, kita harus menghitung total harga dengan ini ya rumusnya ya. Tambahkan hasil, oke, hasil uji aplikasi, oke, selesaikan menyimpan hasil. Hanya sebatas itu ya untuk soalnya. Saya rasa ini 30 menit selesai sih kalau hanya seperti ini. Kemudian ini flowchartnya ya. Oke, inilah untuk gambaran soal uji kompetensi siswa jurusan rekayasa perangkat lunak atau pengembangan perangkat lunak dan game ya di tahun 2024-2025. Oke, jika kalian ada ingin yang ditanyakan, silahkan klik atau tanyakan di kolom komentar. Selanjutnya kita akan bahas untuk pembuatan programnya. Oke, stay tune di Ekobar.